Oke teman-teman, di sini saya akan menguraikan program struktur data menjemuk linear linked list. Sebelum lanjut ke contoh codingan, kita harus mengetahui dulu apa itu linked list. Linked list adalah struktur data linear yang dibentuk secara dinamik. Untuk memahami linked list, kita juga harus memahami terkait sorting. Jadi, ada sorting itu, pengertian sorting. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Nah, jadi ada metode sorting, yaitu ada 3, bubble sort atau pengurutan gelembung. Yang kedua itu selection sort atau pengurutan maksimum atau minimum. Ada yang ketiga itu partition sort atau pengaturan sisip. Nah, itu aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh codingan dari majemuk linear linked list. Nah, dari bagian include studio.h sampai dengan using namespace, ini disebut sebagai header atau kepala dari sebuah pemrograman. Yang yaitu include studio.h, iostream, conio.h, studio library.h sampai dengan using namespace std. Nah, kemudian dari struct tnode sampai dengan tnode pointer next, ini adalah definisi dari struktur data yang akan digunakan untuk mempresentasikan node dalam linked list. Setiap node memiliki data bertipe integer dan pointer next yang menunjukkan ke node berikutnya. Kemudian dari tnode sampai dengan tail sama dengan 0 itu merupakan fungsi dari init atau digunakan untuk menginisialisasikan linked list dengan mengatur head dan tail menjadi 0 atau 0. Kemudian integer is empty sampai dengan list return itu adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah linked list kosong. Jika tail bernilai 0, maka linked list kosong dan fungsi mengembalikan nilai 1. Jika tidak, linked list tidak kosong, fungsi mengembalikan nilai 0. Kemudian dari void insert depan sampai dengan cout data masuk, void insert depan sampai dengan data masuk, ini adalah untuk menyisipkan data baru di awal linked list pertama. Fungsi ini membuat sebuah node baru dengan nilai data yang diberikan. Kemudian, jika linked list kosong, node baru akan menjadi head dan tail next diatur menjadi 0. Jika list tidak kosong, node baru ditambahkan di depan dan diatur sebagai head. Kemudian dari void tampil sampai dengan sini itu merupakan fungsi tampil yang digunakan untuk menampilkan semua data yang ada dalam linked list. Fungsi ini menggunakan pointer bantu yang mengarahkan ke head, kemudian melalui loop while data dari setiap mode dicetak. Nah, kemudian dari void hapus depan sampai dengan sini, dia adalah untuk menghapus elemen pertama dari linked list. Jika linked list tidak kosong, maka dilakukan pengecekan apakah head dan tail adalah
node yang sama. Jika tidak, maka node pertama dihapus dengan menggeser head ke node berikutnya. Dan node yang dihapus akan dihapus dari memori. Tuh. Kemudian void clear. Void clear. Void clear. Dia berfungsi untuk menghapus semua elemen dalam linked list. Fungsi ini menggunakan pointer bantu untuk mengunjungi setiap node dalam linked list. Kemudian integer mainnya di sini ada proses switch cache. Dari sini sampai akhir. Ini adalah bagian utama dari program yang berisi logika untuk mengoperasikan linked list. Program ini memiliki sebuah menu yang ditampilkan kepada penggunanya, yang dimana di dalam pemrograman ini dia memiliki proses switch cache atau pemilihan. Mungkin di sini saya akan menampilkan printout dari pemrograman linked list ini. Misalkan kita masukkan pilihan 1, yaitu insert depan. Masukkan data misalkan 20. Data telah masuk 20. Kemudian kita masukkan lagi 30. Nah, kita coba tampil data. Yaitu kita pilih nomor 3. Nah, ini dia. Yang tadi data sudah dimasukkan. Kemudian kita clear. Misalkan kita pilih delete depan, hapus depan. Kita pilih nomor 2. Nah, maka 30 akan terhapus. Kemudian kita clear semua data yang tadi sudah ditulis. Kita clear. Nah, sudah di clear semuanya. Tinggal exit. Selesai. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 3 kita diminta untuk menjelaskan mengenai pemrograman struktur data menjebuk nonlinear atau tribinary. Tribinary adalah struktur data linear yang dibentuk secara simpul. Nah, untuk memahami tribinary, pemahaman terkait searching itu diperlukan. Searching adalah mencari data yang dibutuhkan. Searching dalam pemrograman bisa dilakukan untuk mencari data yang ada di dalam memori komputer. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memahami searching. Yang pertama itu sequential search dan yang kedua itu binary search. Adapun pengertian sequential search adalah merupakan metode pencarian dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Sedangkan binary search merupakan mencari data yang melakukan pengelompokan array menjadi bagian-bagian tertentu. Oke, sequential search merupakan metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di dalam array secara berurutan. Terus untuk binary search merupakan metode pencarian binary, yaitu mencari data dengan melakukan mengelompokkan array menjadi bagian-bagian. Binary search ini hanya dapat diimplementasikan pada data yang telah terurut baik ascending maupun descending dalam suatu array. Oke, baik teman-teman, pada soal nomor 4 kita diminta untuk berikan satu contoh pemrograman struktur data majemuk nonlinear dalam bentuk tribinary. Jadi di sini saya ada sebuah contoh dari pemrograman struktur data majemuk nonlinear dalam bentuk tribinary. Nah, yang pertama
Yang pertama itu seperti biasa, di sini ada header, include UseStream, dan using namespace std, yang dimana ini memberitahu kepada otak komputer bahwa akan ada perintah yang akan dilaksanakan. Dan struct di sini dia sebagai tipe data dan not sebagai variabel buatan. In di sini in sebagai tipe data yang dimana menyimpan data dari node pointer left dan node pointer right. Pada node create node in data, ini adalah definisi fungsi create node. Fungsi ini menerima satu parameter data yang bertipe in dan mengembalikan pointer node. Fungsi ini bertugas membuat node baru, mengisi data dengan nilai yang diberikan dan mengatur pointer left dan right menjadi null. Setelah itu, fungsi mengembalikan ke pointer node yang baru dibuat. Lanjut ke node insert di sini. Node insert di sini, fungsi ini menerima dua parameter. Root yang merupakan pointer ke root pohon biner dan data yang merupakan nilai yang ingin dimasukkan. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan node baru ke pohon biner yang sudah ada. Jika root masih nol, fungsi akan memanggil create node untuk membuat node baru dan mengembalikan pointer ke node tersebut. Jika data lebih kecil dari root fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menambahkan node ke anak kiri. Jika data lebih besar atau sama dengan root, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menambahkan node ke anak kanan. Setelah selesai, fungsi mengembalikan pointer root setelah penambahan node dilakukan. Oke, lanjut ke void print in order node root. Berfungsi menerima satu parameter root yang merupakan pointer ke root pohon biner. Fungsi ini bertugas untuk mencetak data dari pohon biner secara in order. Mencetak dilakukan dengan secara rekursif. Pertama, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk mencetak anak kiri. Kemudian mencetak data dari root dan akhirnya memanggil dirinya sendiri lagi untuk mencetak anak kanan. Dan in main di sini, in main adalah fungsi utama dari program pada bagian ini, variabel din dan baris 36 sampai 40. Dan yang terakhir yaitu kita akan menampilkan dari apa? Dari cout, in order traversal, dan print in order di root. Tadi cout and line itu untuk backslash ke bawah dan return untuk mengembalikan ke 0. Dan coutnya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita akan menguraikan yang Anda ketahui mengenai pemrograman struktur data majemuk nonlinear dalam bentuk graf. Graf adalah struktur data majemuk nonlinear yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek-objek yang disebut simpul atau node. Graf terdiri dari simpul-simpul yang terhubung oleh sisi atau edge. Sisi dalam graf menggambarkan hubungan antara dua simpul yang berbeda. Graf dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis relasi, seperti hubungan sosial di media sosial, jaringan komputer, jaringan transportasi, dan lainnya. Graf dapat mengimplementasikan menggunakan matriks, ketentanggangan, atau daftar
ketenggangan. Operasi yang umum dilakukan pada graf antara lain adalah penambahan dan penghapusan simpul dan sisi, penelusuran graf, pencarian jalur, mencari komponen terhubung, dan operasi analisis data lainnya. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh program dari struktur data menjemuk nonlinear yang grafnya. Nah, yang pertama ini include sampai using namespace. Ini merupakan headernya. Setelah itu, di integer main-nya ini, baris ini menandakan awal dari fungsi utama. Nah, untuk yang baris bool sampai di sini, ini merupakan baris ini mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan dalam program. Variabel ketemu dan nol semua adalah variabel boolean yang digunakan untuk memeriksa keadaan dalam perulangan. Matriks adalah array 2 dimensi untuk menyimpan representasi matriks graf. Variabel I dan J digunakan sebagai indeks dalam perulangan. Jumlah simpul dan jumlah sisi adalah variabel untuk menyimpan jumlah simpul dan sisi yang akan diinputkan. Asal dan tujuan digunakan untuk menyimpan simpul asal dan simpul tujuan saat mengisi matriks graf. Selanjutnya itu di bagian cout jumlah simpul, sin cout jumlah sisi, sama sin jumlah sisi. Ini merupakan baris ini menampilkan pesan jumlah simpul dan jumlah sisi untuk meminta input dari pengguna. Input yang diberikan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel jumlah simpul dan jumlah sisi menggunakan operator pada objek sin. Selanjutnya, untuk di bagian for sampai matriksnya ini teman-teman, nih for sampai matriks ini, baris ini menggunakan perulangan for bersarang untuk menganalisis setiap elemen matriks dengan nilai 0. Ini dilakukan untuk mengosongkan matriks sebelum mengisi nilai 1 sesuai dengan input graf. Selanjutnya di baris for sampai di matriks tujuan ini, baris ini menggunakan perulangan for untuk meminta input pengguna untuk setiap sisi graf. Untuk setiap sisi, program meminta input simpul asal dan tujuan, kemudian mengatur elemen matriks. Matriks pada posisi yang sesuai dengan nilai 1 karena graf yang diinputkan adalah graf tak berarah, maka elemen matriks juga diatur pada posisi yang terbaik. Misalnya jika 1, 2 adalah sisi, maka 2 dan 1 juga diatur menjadi 1. Selanjutnya di barisan baris ini, yang baris ini teman-teman, nih baris ini sampai sini sampai ke bawah menggunakan perulangan while untuk menelusuri graf dan memeriksa keterhubungan. Pertama, variabel 1 diinisialisasi dengan nilai 1 dan 0 semua. Diatur sebagai false, kemudian perulangan dilakukan selama nilai 1. Tidak melebihi jumlah simpul dan 0 semuanya. Masih false. Di dalam perulangan pertama,
variabel J diinisialisasi dengan nilai 1 dan ketemu diatur sebagai false. Perulangan kedua digunakan untuk mencari elemen 1 dalam barisan ke-1 matriks. Jika ditemukan elemen 1, ketemu diatur sebagai true. Dan perulangan kedua berhenti. Jika tidak ditemukan elemen 1, J akan terus ditingkatkan dan perulangan kedua akan berlanjut hingga mencapai jumlah simpul. Nah, setelah keluar dari perulangan kedua, program memeriksa nilai ketemu. Jika ketemu masih false, itu berarti ada simpul yang tidak terhubung dan nol semua, diatur sebagai true. Jika tidak, variabel i akan ditingkatkan dan perulangan pertama akan berlanjut hingga mencapai jumlah simpul. Setelah keluar dari perulangan pertama, program memeriksa nilai nol semua. Jika nol semua, true, maka graf tidak terhubung. Jika tidak, graf dianggap terhubung. Terus yang terakhir di GC ini untuk menahan tampilan output agar tidak langsung tertutup, sehingga pengguna dapat melihat hasil keluar programnya. Kita langsung jalankan aja teman-teman. Nih, kita misalkan masukkan jumlah simpulnya 4, jumlah sisi 4, jumlah asalnya 1, ini 2, 3, ini kita taruh 4, dan ini 1, dan hasilnya graf terhubung teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.